Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safa Sabela dengan NPM 1810631050153 dari kelas 6A akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tugas individu kelima inovasi pendidikan. Pertanyaan ini berkaitan dengan inovasi kurikulum berbasis keterpaduan dan inovasi KTSP. Pertanyaan pertama, uraikan komponen inovasi kurikulum berbasis terpadu yang saling berkaitan. Komponen inovasi kurikulum berbasis terpadu yang saling berkaitan yaitu ada komponen lulusan, di mana yang pertama itu komponen lulusan adalah produk sistem kurikulum yang memenuhi harapan kuantitas, yakni jumlah lulusan sesuai dengan kebutuhan dan harapan. Lalu yang kedua ada komponen metode, terdiri dari program pembelajaran, metode penyajian, bahan, dan media pendidikan. Yang ketiga ada komponen materi, terdiri dari fasilitas, sarana dan prasarana, perlengkapan, dan biaya. Yang keempat ada komponen evaluasi, untuk menilai keberhasilan proses kurikulum dan ketercapaian tujuan kurikulum. Yang kelima ada komponen balikan, berguna untuk membicarakan informasi dalam rangka umpan balik demi perbaikan sistem kurikulum. Dan yang terakhir ada komponen masyarakat, merupakan masukan eksternal dalam bidang sosial dan budaya. Pertanyaan yang kedua, jelaskan prinsip-prinsip yang menjadi dasar pengembangan inovasi kurikulum berbasis keterpaduan. Sesuai dengan teori Geslat yang mengedepankan pengetahuan yang dimiliki siswa dimulai dari keseluruhan baru menuju bagian-bagian. Melalui pemikiran tersebut, maka kurikulum terpadu yang berangkat dari bentuk rencana umum dan dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran unit atau unit teaching. Rencana umum yang dimaksud adalah organisasi kurikulum yang berpusat pada bidang masalah, ide, core atau teorema tertentu yang dapat digunakan untuk melaksanakan pengajaran unit. Yang ketiga, bagaimanakah karakteristik kurikulum berbasis keterpaduan? Kurikulum terpadu merupakan kurikulum yang meniadakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan, menurut Hamalik pada tahun 1993. Lalu, kalau pada kurikulum berbasis keterpaduan itu ciri-cirinya berdasarkan filsafat pendidikan, berdasarkan psikologi belajar Geslat, berdasarkan landasan sosiologis dan sosial-kultural, dan lain-lain. Sedangkan keunggulan dan manfaatnya adalah segala sesuatu yang dipelajari dalam unit bertalian erat, dan kurikulum ini sesuai dengan pendapat modern tentang belajar. Lalu, mudah disesuaikan dengan minat, kesanggupan, dan kematangan peserta didik. Pertanyaan yang keempat adalah jelaskan KTSP sebagai bentuk inovasi kurikulum. Lahirnya KTSP merupakan sebagai penyempurnaan dari model kurikulum berbasis kompetensi dan aspek-aspek inovatif yang terkadang dalam KTSP diantaranya diterapkan pendidikan kecakapan hidup. Dikembangkannya keunggulan lokal sesuai karakteristik, kebutuhan, dan tuntutan setempat. Kurikulum berbasis sekolah dalam pengertian meskipun kerangka dasar dan struktur kurikulum dikembangkan secara sentralistik, tetapi pengembangan perencanaan pembelajaran atau silabus dan RPP-nya dan kegiatan belajar mengajar dikembangkan secara desentralistik dan disertakannya peran serta masyarakat. Pertanyaan yang kelima, apa yang dimaksud dengan KTSP? Dalam pasal 1 ayat 15 Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dinyatakan bahwa KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus serta rencana pelaksanaan pembelajaran. Pertanyaan yang keenam, bagaimana landasan dan prinsip-prinsip KTSP? KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun, dikembangkan, dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan yang sudah siap dan mampu mengembangkannya dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 36. Sedangkan prinsip-prinsip pengembangan KTSP adalah yang pertama, berpusat pada potensi, perkembangan, serta kebutuhan peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua,
beragam dan terpadu. Yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Yang keenam, belajar sepanjang hayat. Dan yang ketujuh, seimbang antar kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Pertanyaan yang ketujuh, apa saja komponen-komponen dari KTSP? Komponen-komponen dari KTSP yaitu yang pertama visi dan misi satuan pendidikan. Yang kedua, tujuan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang ketiga, menyusun kalender pendidikan. Yang keempat, struktur muatan KTSP. Yang kelima, silabus. Dan yang keenam, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Pertanyaan yang ke-8, bagaimana pengembangan KTSP? Pengembangan KTSP dilakukan dalam rangka memenuhi amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 36 Ayat 1, yang menyatakan bahwa pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai inovasi kurikulum 2013 dan yang disempurnakan tahun 2016 atau kurikulum 2013 revisi. Pertanyaan yang ke-9. Jelaskan kurikulum 2013 sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum. Kurikulum 2013 bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan atau mempresentasikan yang diperoleh atau diketahui setelah siswa menerima materi pembelajaran. Setelah itu, menurut Mendikbud, bahwasannya pada dasarnya zaman telah berubah. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan harus pula disesuaikan dengan perubahan dan tuntutan zaman. Saat ini, yang dituntut adalah kurikulum yang lebih baik berbasis pada penguatan penalaran bukan lagi hafalan semata. Pertanyaan yang ke-10, bagaimana karakteristik kurikulum 2013 yang disempurnakan? Karakteristik kurikulum 2013 yang disempurnakan adalah kurikulum yang diperbaiki dari kurikulum 2013 sehingga lebih sempurna dibandingkan kurikulum 2013 dengan berbagai perbaikan yang telah diusahakan agar tidak kurang satu apapun. Pertanyaan yang ke-11, bagaimana landasan dan prinsip-prinsip kurikulum 2013 yang disempurnakan? Landasan kurikulum 2013 yang disempurnakan dengan menggunakan landasan yang tepat dan kuat, seperti landasan filosofis, landasan psikologis, dan landasan yuridis. Sedangkan untuk prinsip-prinsipnya, ada prinsip relevansi, ada prinsip fleksibilitas, ada prinsip kontinuitas, ada prinsip efisien, dan ada prinsip efektivitas. Yang ke-12, pertanyaan ke-12, apa saja komponen-komponen kurikulum 2013 yang disempurnakan? Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada materi, yang ketiga ada strategi pembelajaran, yang keempat ada organisasi kurikulum, dan yang kelima ada evaluasi. Tentu saja kelima komponen tersebut memiliki kaitan yang erat dan tidak bisa dipisahkan. Pertanyaan yang ke-13, bagaimana rasionalisasi kurikulum 2013 yang disempurnakan? Rasionalisasi kurikulum 2013 yang disempurnakan yaitu seiring berkembangan zaman dan melalui berbagai pembaruan yang ditemui demi kesesuaian isi kurikulum, ada beberapa inovasi yang dianggap lebih baik sehingga adanya perubahan. Maka kurikulum 2013 disempurnakan lagi menjadi kurikulum 2013 revisi atau kurikulum 2013 yang disempurnakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.